Wahai anak-anak muda, Anda yang menonton video ini, Anda tidak salah mampir ke channel ini. Apa sih rahasia orang bisa sukses sebelum usia 30 tahun? Mungkin saat ini Anda sudah banyak sekali nonton video seperti ini. Tetapi di video kali ini, saya akan memberikan hal basic yang mungkin Anda sudah tahu tapi Anda lupakan. Saya jamin semua tips yang Anda ketahui di kepala Anda itu semua nggak berguna untuk membuat Anda sukses sebelum usia 30 tahun. Apa saja 8 hal basic itu? Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini, saya tidak menceritakan sesuatu yang heboh, wow, cepat kaya, cepat sukses. Mungkin sudah terlalu banyak video di luaran sana yang membuat kalian itu semua akhirnya lupa bahwa sebetulnya semua itu tidak akan ada gunanya kalau Anda itu tidak melakukan 8 hal yang basic ini. Saya tahu Anda mungkin saat ini hampir setiap malam rebahan menonton mencari ilmu sesuatu di YouTube, which is itu bagus. Tetapi sekali lagi saya selalu tekankan, nggak berguna Anda hari ini banyak nonton, banyak tahu, tapi Anda tidak melakukan sedikit pun. Karena action is more powerful than knowledge. Pengetahuan itu is power, but action is more powerful. Itu saya selalu tekankan. Nah, poin yang pertama yang basic sekali. Jika kamu tidak mau capek belajar, maka siap-siap merasakan sakitnya kebodohan. Kata-kata ini memang terkesan tajam dan kejam, tetapi usia muda itu kalau nggak mau capek terus mau ngapain? Saya tahu dunia ini sekarang membuat segala sesuatunya lebih cepat, lebih instan. Anda pesan makan lebih cepat, Anda pesan segala sesuatu lebih instan. Tetapi ada satu yang teknologi boleh lebih cepat, lebih maju, bahkan AI juga sekarang saat ini sudah mempercepat maju. Tapi ada satu mentality yang mungkin membuat Anda berbeda meskipun teknologi semakin canggih, yaitu mentality mau capek. Kenapa saya katakan mentality mau capek? Mau kerja keras. Apapun deh, karena gini loh ya, kerja keras tidak mengkhianati hasil itu memang benar. Orang yang bekerja keras, itu minimal Anda itu menabung. Sukses belum tentu, tapi Anda sudah punya tabungan. Loh Pak, tapi saya udah kerja keras, tapi kenapa tetap nggak sukses-sukses? Berarti Anda ini membayar. Apa itu maksudnya membayar? Berarti Anda ini punya kuota hutang yang harus Anda bayar. Saya kan nggak utang apa-apa, siapa bilang? Kalau Anda lihat hari ini orang begitu cepat sukses di usia muda, katakanlah dia punya privilege bahasa anak-anak muda sekarang. Sehingga Anda mengatakan, ya jelas saya mungkin Anda compare dengan orang lain. Saya nggak minta Anda itu untuk compare. Saya minta Anda itu minimal lebih baik dari orang di tetangga lu. Minimal kamu lebih baik daripada dirimu tahun yang lalu. Minimal kamu lebih baik daripada lingkungan seusiamu. Itu menurut saya sudah cukup sukses. Kenapa? Karena kamu mau capek, kamu belajarnya sama. Sama seperti gini, orang sama-sama kuliah kedokteran, lulusan kedokteran UNER, Surabaya contohnya. Angkatan yang sama, masuknya sama, diplonconya sama. Diplonco itu ngerti nggak sih istilahnya? Tapi, kenapa 6 tahun kemudian setelah tamat, yang satu prakteknya rame, yang satu prakteknya sepi? Nah, ini pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, di sini saya katakan, kalau Anda capek belajar aja nggak mau, gimana kamu hari ini tuh mau merasakan sakitnya kebodohan gitu loh. Nah, ini yang saya selalu tegaskan, makanya belajar itu wajib gitu. Capek itu wajib. Makanya kalau Anda mau sangat berbeda, maka capek itu sudah menjadi hukum yang wajib. Nah, kalau Anda capek aja nggak mau, gimana kamu hari ini mau sukses? Nah, poin yang kedua, jangan menunda pekerjaan. Anak muda paling suka menunda. Saya hari ini Anda boleh tahu tips lah. Anda mau cepat sukses, cepat begini. Tapi ada satu pekerjaan yang tidak boleh minggu depan. Lusa. Saya kemarin ada baca satu artikel. Indonesia itu ternyata termasuk salah satu negara paling santai di dunia. Contoh paling santai itu gimana? Saya kalau diundang pernikahan, ini cerita sendiri ya. Saya kalau diundang pernikahan ke Singapura atau ke Malaysia, itu kalau undangan pernikahan jam 6, maka jam 6 itu ruangan sudah penuh. Coba kamu tulis di kolom komen. Kalau kondangan pernikahan di kampungmu, atau di tempatmu, atau di desamu, atau di kotamu, ada nggak sih orang Indonesia menikah jam 6 itu jam 6 datang on time? Nggak ada. Sama sekali nggak ada.
Saya pernah ke Manado, undangan pernikahan ditulis jam 6, pestanya baru mulai jam 8. Ya itu mungkin kultur. Itulah sebab kenapa disebut Indonesia negara paling santai. Nah saya, seorang Canda Putra Negara, kebetulan mentor saya ini kan orang luar negeri ya. Saya ini dulu waktu latihan taekwondo, saya punya salah seorang pelatih Korea. Ketika gurunya orang negeri, maka saya hari ini mengatakan ketika saya itu tidak pernah datang on time, saya dimarahinnya habis-habisan. Maka ketika saya mengikuti etos kerja orang luar negeri, saya melihat lingkungan sekitar saya, mereka itu sangat lelet, sangat jam karet. Nah ini yang menjadi sebuah masalah besar. Nah jadi oleh sebab itu kita harus paham betul mengapa delaying itu merupakan culture-nya orang Indonesia. Anda tahu sendiri kan, saya habis podcast sama Pak Ahok. Saya janji podcast itu jam 10. Pak Ahok itu jam 9 sudah nyampe loh. Nah mungkin bagi sebagian besar orang janji jam 10 ya datanglah setengah 11. Jam 11 itu biasa gitu. Atau 10 lewat 5, 10 lewat 10 itu biasa. Apa enggak? Jam 9 itu, jam 9 kurang bahkan ajudannya itu udah nyampe duluan gitu. Nah beliau nyampe dengan kondisi macetnya Jakarta itu setengah 10. Saya hari ini bukan memuji Pak Ahok, tapi itulah etos kerja yang benar. Ya, tapi ini kondisi di Indonesia ini kembali pada Anda. Apakah Anda termasuk orang yang suka on time atau suka terlambat? Yang ketiga adalah just do your best. Lakukan yang terbaik jika ingin mendapatkan yang terbaik. What is the meaning by do your best? Apa yang dimaksud dengan lakukan yang terbaik? Kadang-kadang gini, misalkan kalau saya basicnya anggap aja kayak berlatih push up. Saya nanya sama murid-murid, kamu bisa push up berapa kali yang benar coba? Aduh Pak, saya cuma kuat 3 kali. Ya sudah, lakukan 3 kali dengan benar. Just do your best 3 kali Pak, nggak kuat. Lusanya, besoknya saya coba lagi. Waduh, tangan saya masih gemetaran Pak. Tapi minggu depannya saya tes dia sudah kuat 4 kali. Lakukan lagi 5 kali. So what is do your best? Lakukan di puncak maksimalmu. Ketika kamu sudah lakukan di puncak maksimal, lakukan. Kalau kamu bisa 5 kali, kenapa kamu cukup 3 kali? Kenapa? Usia muda nggak datang 2 kali. Usia 30 itu nggak datang 2 kali. Dia cuma datang sekali dalam hidup. Dan ketika kamu melewatkan momen itu, kamu nggak akan punya fisik seprima waktu kamu masih muda. Nah mudamu itu kamu habiskan untuk hal-hal yang wasting time, buang-buang waktu. Termasuk hari ini Anda tidak lakukan yang terbaik. Tapi gimana kamu mau dapat hasil yang luar biasa kalau kamu bukan do your best? Mentor saya selalu berkata, do your best, be the best. Lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Jangan hari ini kamu mengatakan, saya sudah lakukan yang terbaik, tapi kamu itu belum mencapai maksimal. Lakukan yang bisa kamu lakukan sampai maksimal. Kalau netizen ngomong kena lever bro katanya. Nah artinya masyarakat Indonesia itu culture-nya memang demikian. Santai. Jadi kalau ketika saya channel Success Before 30 saya masuk, mengubah sebagian besar masyarakat, ada yang mau berubah dan ada yang memang sampai kapanpun tidak pernah mau berubah. Karena memang saya suka memberikan contoh itu seperti tim nasional Indonesia sepak bola. Masuklah Sinteyong. Ya, saya pernah membahas kontennya Sinteyong. Saya tahu persis karakter orang Korea itu gimana. Orang Korea itu disiplin, tidak pernah terlambat. Jangan harap-harap sama orang Korea. Anda terlambat 1 menit dan pelatih itu pasti lebih awal daripada pemain. Itu namanya orang Korea. Yang keempat, saat kamu bermalas-malasan, orang lain sedang berjuang keras. Ini catat ini kata-kata. Ini saya sampai kasih tanda seru ini di sini. Tahu nggak? Saya waktu punya hutang usia 22 tahun itu, saya itu sehari tidur cuma 3-4 jam. Apakah saya mikir liver? Enggak. Orang sekarang kan liver bro, sakit kuning lu bro. Saya nggak pernah mikir itu. Kenapa? Karena yang terpenting ya utang saya cepat lunas gitu. Nah kalau orang zaman sekarang ini kan saya juga bingung kadang-kadang ya. Saya bingungnya itu artinya kalau memang kamu nggak kuat mental ya get out gitu loh. Tapi kamu jangan berharap kamu mau sukses. Kita ini hidup dalam kondisi yang sangat nyaman. Dan mereka akhirnya mengeluh. Ketika usia udah pertama mereka mengeluh. Ya sorry to say, saya bilang itu kamu mengeluh karena akibat perbuatanmu sendiri gitu loh. Kamu jangan mengeluh. Kalau kamu hari ini memang mau maju, kamu memang mau sukses, orang lain sedang berjuang, kamu hari ini tidak lakukan yang terbaik, kamu masih bermalas-malasan. Ketika orang sibuk sosial media scrolling, kamu sedang bekerja keras. Loh gimana kalau pekerjaan saya di sosmed Pak? Iya, tetap bekerja keras lah. Bukan scrolling untuk merelaksasi otak gitu loh. Bukan scrolling untuk cari hiburan, tapi bekerja. Gunakan waktu dengan bijak supaya tidak menyesal suatu hari nanti. Nah ini adalah sebuah pepatah yang sangat penting. Nah yang kelima adalah rajin aja belum tentu berhasil, apalagi malas gitu. Aduh, ini kata-kata pedes banget.
Kamu yang sudah rajin, sudah bekerja keras, itu pun belum tentu berhasil. Bapak Ibu, sahabat SB30 yang saya cintai, saya itu pernah sering negur ya. Saya itu sering negur gini. Beberapa murid-murid saya tanya, besok kamu hadir ya? Jam 11.30. Kamu tahu murid saya menjawab apa? Insya Allah, Pak. Insya Allah ini multi tafsir. Saya punya banyak teman pemuka agama. Saya tanya, Pak, arti insya Allah itu apa sih, Pak? Insya Allah itu artinya seizin Tuhan. Tapi orang Indonesia kalau jawab insya Allah, Pak. Nah, insya Allah itu artinya 99% tidak hadir. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu adalah bahasa halus untuk menolak tidak mau hadir dengan bahasa sungkan. Loh, tapi Anda ini kan menafsirkan kata insya Allah itu dengan salah dan keliru gitu. Itu yang saya nggak suka. Kalau ngomong nggak hadir, ya nggak hadir gitu aja sudah. Kalau ngomong bisa ya bisa, enggak ya enggak. Nah, bisa nggak orang Indonesia kayak gitu? Kalau saya paling nggak suka, besok hadir bisa Pak. Nggak bisa kenapa? Karena begini, Pak. Karena besok saya nganter ibu ke rumah sakit ini. Oke, ya sudah, saya ganti orang lain. Tapi saya nggak suka pakai kata insya Allah dan ujungnya besok nggak hadir. Nah, Anda ini kan berarti menyalahgunakan kata insya Allah. Menggunakan nama Tuhan untuk menutupi entah rasa malu, entah malas hadir, entah menolak untuk hadir. Tapi Anda selalu menggunakan kata insya Allah gitu. Nah, Indonesia ini problemnya di sini gitu. Yang rajin aja belum tentu berhasil, apalagi yang insya Allah. Pak, besok kamu harus fight ya, insya Allah. Besok kamu insya Allah. Kata-kata yang begitu suci di Al-Quran itu, tapi kamu pakai dalih untuk menutupi kemalasanmu, pakai dalih untuk menutupi alasanmu. Itu saya tidak suka. Di beberapa seminar saya sering bicara seperti ini. Oleh sebab itu, rajin aja nggak cukup gitu loh, apalagi kamu malas. 6. Keberuntungan datang saat kesempatan bertemu kesiapan. Ini sering kita dengar. Jadi ketika hari ini ada kesempatan, contoh, dijual HP, ya kan, ini contoh, dijual HP, harganya ini S24, second, baru dipakai sebulan. Harga pasaran mungkin saat ini katakanlah 19 juta gitu. Ini dijual cuma 10 juta. Kenapa kok cuma 10 juta? Karena ya saya semi hitung-hitung, semi beramal. Berarti ini kan harganya lebih kurang turun 9 juta dong daripada harga normal. Karena masih bagus. Ya, siapa cepat siapa dapat. Itu kesempatan enggak? Kesempatan. Tapi kamu siap nggak? Waduh, 10 jutanya belum ada. Nah, jadi kamu kurang beruntung. Tapi kamu beruntung adalah ketika 10 jutanya ini ada dan barangnya ready, kamu beruntung, kamu sudah cuan 9 juta. Nah, itu maksudnya keberuntungan, kesempatan bersemu kesiapan. Apakah Pak Chandra orang beruntung? Saya sangat beruntung. Waktu saya usia 22, saya bertemu dengan bisnis KG Indonesia, saya sebagai reseller, saya siap. Dan akhirnya bisnis inilah membawa kendaraan saya untuk saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Saya sudah sampaikan itu di beberapa podcast yang saya diwawancara. Nah, artinya apa? Ketika kesempatan itu datang, saya siap ambil. Saya berjuang dan saya berhasil. Nah, sekarang saya kembalikan pada Anda. Kesempatan datang setiap saat. Sekarang banyak sekali kesempatan. Anda jadi dropshipping, reseller, affiliator. Banyak opportunity di mana-mana. Tapi kamu siap gak? Ketika kesempatanmu datang, kamu siap gak? Waduh, saya masih sibuk kuliah, saya masih sibuk sekolah. Ya terserah. Berarti kamu wasting your time, wasting your opportunity, and wasting your timing. Anda membuang waktumu, membuang kesempatan, membuang momentummu. Nah, kalau seperti ini ya jangan salahkan kalau keberuntunganmu pergi. Yang ketujuh, fokus pada perbaikan diri, bukan mengalahkan orang lain. Tadi saya sudah sampaikan di poin kedua. Banyak orang lihat orang lain lebih sukses, banyak orang lain lihat teman-temannya lebih cepat berhasil. Kamu lupa, kamu itu harus check up sama dirimu sendiri. Jangan masuk ke lintasan pertandingan orang lain. Di lintasanmu kamu sudah memperbaiki nggak limitmu? Kalau kemarin kamu tahun lalu kamu mampu meraih kekayaan 100 juta rupiah. Tahun ini kamu mampu meraih 110 juta. Ya sudah, kamu sudah sukses. Toh kamu sudah surplus 10 juta. Kamu harus syukuri. That's it. Kenapa kok kamu hari ini harus, waduh temanku dapat 5 miliar, itu urusan temen lu lah. Lagian dia juga dapat 5 miliar juga nggak lunasin cicilan kamu kok. Ngapain kamu nyinyir, ngapain kamu iri gitu. Ya sudah, yang penting kamu sudah lebih baik dari dirimu yang kemarin gitu loh. Tahun lalu berat badan saya contohnya saya kurus gitu tahun lalu. Tahun ini saya sudah lebih gemuk, lebih berisi. Ya sudah cukup. Tahun lalu saya gemuk, tahun ini saya sudah lebih kurus. Ya sudah cukup. Kamu sudah jauh lebih baik gitu loh dari tahunmu yang kemarin.
Artinya fokusmu itu pada perbaikan diri gitu loh, bukan mengalahkan orang lain. Fokus pada perbaikan diri. Tahun lalu kalau saya sebagai content creator, saya membuat video konten 4 kali seminggu contohnya. Tahun ini saya 5 kali seminggu, ya is okay. Anda sudah maju gitu. Mampu menciptakan konten lebih baik. Tahun lalu saya sudah bertemu dengan orang-orang bernetworking, contohnya dengan 5 orang penting contohnya. Tahun ini saya ketemu 6 orang penting, cukup. Fokus pada dirimu sendiri. Nggak usah fokus ngurusin hidup orang lain. Sosial media ini adalah rentan untuk kita kepo sama kehidupan orang lain. Ya, sebagai contoh, teman saya Guru Gembul. Guru Gembul itu ada satu videonya, dia itu mentertawakan ketika lagi masa pemilu, lagi masa pilkada. Wah, saudara itu bisa berantem, teman baik bisa berantem. Karena satu pilih paslon A, satu pilih paslon B, satu pilih paslon C. Karena berantem itulah, padahal si pemilih yang calon kepala daerahnya mah ketawa-ketawa aja. Yang dibawa masyarakatnya berantem. Lah itulah orang Indonesia. Ngapain kok disibukkan berantem? Artinya kamu sibuk ngurusin hidup orang lain, bukan pada perbaikan diri gitu. Makanya kamu terobsesi nguras energi. Lebih baik fokus memperbaiki diri. Kan seperti itu. Dan yang terakhir, mulai sekarang jangan terlalu banyak pikir, tapi action, action, action nih. Sampai saya tebelin berkali-kali nih. Action. Saya memang usia nggak muda lagi ya. Untuk di dunia sosial media, saya Anda bisa googling lah usia saya berapa. 2 tahun lagi saya menginjak usia 50. Secara usia saya udah nggak muda. Tetapi saya itu orang yang paling tidak pernah mau berhenti. Itu karakter saya. Saya selalu konsisten. Meskipun saya lebih lambat daripada anak-anak muda. View saya nggak sebanyak orang lain. Tapi saya orang paling konsisten. Saya orang yang selalu action. Anda boleh catat kata-kata saya ini. Orang mau naik, mau turun, masa bodoh bagi saya. Saya tetap action. Karena itu menjadi karakter saya. Karena udah terbiasa sejak muda memang seperti ini. Karena saya berpikir, betul Pak Chandra kan udah bebas finansial, bebas waktu, setuju. Tapi kalau saya setiap hari jadi santai, happy, enjoy, malas-malasan, it's not my lifestyle. Saya ini bukan pemalas gitu loh. Enjoy life, gini. Ya itu liburan gitu. Tapi karena lifestyle saya adalah bekerja, lifestyle saya ini, saya happy. Saya itu happy, saya itu senang. Ini karakter saya gitu loh. Ada sesuatu yang baru, ayo gas kita kerjakan. Ada sesuatu, ayo gas kita kerjakan. Artinya apa? Kita itu betul-betul always action. Yang nggak action aja bisa jatuh, apalagi yang nggak action gitu. Jadi basic ini selalu saya tekankan. Anda boleh mengerti semua ilmu sosmed. Anda boleh paham semua informasi yang saat ini tuh Anda, wah, tips-tips sukses, tips-tips berhasil di usia muda. Tapi pesan saya satu, nih, nonsense kalau Anda nggak action. Omong kosong besar. So, sahabat SP30, pesan saya untuk Anda semua, simple kok, praktek nggak sih? 8 hal ini kalau Anda renungkan nasihatnya ini memang basic, simple. Tapi kalau 8 hal ini Anda ulang terus, niscaya itu akan menjadi dampak yang besar bagi hidup Anda. Demikian yang bisa saya sharingkan. Jangan lupa like-nya. Semoga Anda selalu hebat dan luar biasa. Sukses selalu and salam hebat luar biasa.